Selamat Sabat anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah Sabat kita berjudul Di Rumah Dalam Gerejaku. Ayat hafalan Galatia pasal 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Poin penting pelajaran kita, gereja kita adalah suatu keluarga kumpulan orang-orang percaya yang peduli satu sama lain. Apakah engkau suka berorganisasi? Memerlukan satu talenta untuk dapat melakukan hal itu. Murid-murid itu mempunyai banyak pekerjaan sesudah hari Pentakosta karena banyak orang yang kehilangan rumah dan pekerjaan mereka karena memiliki iman yang baru. Tetapi mereka bekerja bersama-sama sehingga setiap orang mempunyai makanan, pakaian, dan sebuah tempat tinggal. Mari kita dengarkan percakapan yang mungkin saja terjadi di antara para orang percaya itu. Sesudah Pentakosta, jumlah orang-orang percaya terus bertambah. Semua orang merasa heran dengan keajaiban yang murid-murid itu lakukan. Mereka mendengarkan dengan seksama terhadap ajaran murid-murid itu. Mereka menggunakan waktu berjam-jam berdoa, memuji, dan belajar bersama-sama. Karena mereka selalu bersama-sama sepanjang hari, mereka saling berbagi makanan di rumah-rumah mereka. Mereka yang mampu menjual harta milik mereka dan memberikannya kepada orang yang berkekurangan. Untuk sementara, orang-orang tidak percaya pun merasa gembira akan perubahan yang terjadi pada teman-teman dan anggota keluarga mereka. Orang-orang percaya itu sangat terkenal di antara kelompok itu. Kemudian para imam, penatua, dan pemimpin-pemimpin agama lainnya mulai khawatir. Mereka pikir orang-orang percaya yang baru ini akan menjadi lelah untuk melakukan pelayanan doa dan kumpulan mereka, sehingga mereka akan kembali berbakti di bait suci. Tetapi gantinya, kehadiran di bait suci dan jumlah persembahan semakin menurun. Dengan diam-diam, para imam mulai menyebarkan gosip tentang orang-orang percaya ini. Tiba-tiba muncul perpecahan dalam keluarga antara orang-orang percaya dan orang-orang tidak percaya. Mengikuti Kristus menjadi sangat sukar. Murid-murid itu memutuskan untuk melakukan sesuatu. Petrus, kita punya masalah, kata Yakobus sementara mereka berkumpul untuk merencanakan jadwal harian mereka. Kita mempunyai banyak orang untuk mengikut Yesus. Bagus sekali, kata Petrus. Ya, benar, kata Yakobus setuju. Tetapi kita sekarang mempunyai banyak masalah. Banyak orang percaya yang baru ini diusir dari rumah oleh keluarga mereka. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Yakobus benar, kata Yohanes. Dan seringkali para bapa kehilangan pekerjaan mereka, jadi mereka tidak mempunyai uang untuk melanjutkan hidup. Kita harus menemukan jalan keluar untuk membantu mereka, kata Petrus. Apakah ada yang mempunyai ide? Mengapa kita tidak mengeluarkan pengumuman saja? Usul Matias.
Kita bisa mendapatkan pertolongan dari tiap orang akan apa yang dapat mereka lakukan untuk menolong mereka yang tidak mempunyai makanan, pakaian, atau tempat tinggal. Andreas, bisakah kamu dan Matias mengatur hal ini segera? Tanya Petrus. Kita memerlukan daftar sumbangan apa yang masuk supaya kita dapat mengetahui apa yang akan disumbangkan. Dalam beberapa hari, Andreas dan Matias menghubungi orang-orang percaya lainnya. Segera mereka mempunyai banyak barang untuk disumbangkan, tetapi sekarang mereka memerlukan pertolongan untuk membagikan barang-barang itu. Mereka memutuskan untuk meminta waktu dari orang-orang itu selain sumbangan mereka. Dalam waktu yang singkat, para sukarelawan itu sudah siap untuk mulai bekerja. Beberapa orang rela untuk menolong karena mereka mau bekerja, supaya pada akhirnya mereka akan mendapatkan makanan dan tempat yang akan diberikan kepada mereka. Yang lain suka menolong karena mereka mengasihi Tuhan dan umat-umatnya. Seseorang bahkan menyumbangkan sebuah ruangan dalam rumahnya bagi para sukarelawan untuk bekerja. Setiap hari mereka mulai memproses sumbangan yang masuk. Sesudah selesai membagikan, setiap hari Andreas dan Matias bertemu dengan para sukarelawan itu untuk membicarakan hal-hal yang sedang berlangsung. "Saya mempunyai usul," kata seorang sukarelawan. "Saya tahu ada beberapa orang yang kita lupakan. Beberapa orang bukan hanya datang untuk mendapatkan barang-barang yang mereka perlukan." "Mengapa kamu berpikir seperti itu?" tanya Andreas. "Beberapa orang sudah terlalu tua untuk datang dan membawa pulang barang-barang itu," jawabnya. "Yang lain terlalu malu untuk datang dan mengambil barang-barang yang mereka perlukan," kata Matias. "Kita dapat menunjuk beberapa orang untuk melakukan hal itu." Mengumpulkan sekelompok kecil orang di sekitarnya, Andreas berkata, "Sementara kalian pergi mengirimkan makanan, saya mau supaya kalian sadar bahwa masih banyak orang yang kita lupakan. Juga kalau engkau melihat sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga itu yang tidak kita miliki, beritahu kami," tambah Matias. "Kami akan mencoba mendapatkan barang itu untuk mereka." Segera orang-orang yang ada hubungannya dengan para pengikut Kristus mendapatkan apa yang mereka perlukan. Makanan, tempat tinggal, pakaian. Dengan semua kebutuhan ini disediakan, orang-orang percaya yang baru itu bebas membagikan kabar baik Injil kebenaran kepada orang lain. Suatu pagi, Andreas dan Matius melaporkan bahwa beberapa orang percaya telah menjual harta milik mereka dan menyumbangkan uangnya bagi komunitas orang-orang percaya itu. Beberapa yang lain juga sedang berencana untuk menyumbangkan dengan cara yang sama. Salah seorang yang bernama Barnabas dari negeri lain menjual tanahnya dan pergi ke Yerusalem untuk memberikan uang yang telah diterimanya kepada para rasul itu. Saya sekarang dapat melihat mengapa Yesus memerintahkan kita untuk memperhatikan orang lain sama seperti kita memperhatikan diri kita sendiri, kata Matius. Para rasul dan orang-orang percaya lainnya sangat gembira dan bersyukur atas curahan kasih ini. Hal ini membuat mereka ingin mengasihi dan melayani Tuhan dan satu sama lain, bahkan lebih banyak lagi. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Gurnaidi.
Semoga menjadi berkat untuk kita semua.